edukatif dimanapun berada. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat ya. Nah, pada video kali ini kita akan membahas mengenai sistem organ reproduksi pada wanita. Organ reproduksi pada wanita dibagi menjadi dua bagian. Bagian yang pertama yaitu organ reproduksi internal, dan bagian yang kedua yaitu organ reproduksi eksternal. Oke, mari kita bahas satu persatu. Selanjutnya yaitu bagian organ reproduksi eksternal pada wanita dilihat dari tampak depan ketika wanita dalam posisi litotomi. Bagian yang pertama yaitu mons pubis, bagian yang menonjol dan ditutupi oleh rambut, kemudian labia mayora, labia minora, klitoris sebagai pusat rangsangan, uretra tempat keluarnya urin, vagina sebagai tempat koitus, keluarnya darah menstruasi dan melahirkan, diselimuti oleh selaput darah atau yang disebut himen. Kemudian di bawah vagina terdapat perineum, di bawah perineum terdapat anus. Selanjutnya yaitu bagian organ reproduksi eksternal pada wanita dilihat dari tampak depan ketika wanita dalam posisi litotomi. Bagian yang pertama yaitu mons pubis, bagian yang menonjol dan ditutupi oleh rambut, kemudian labia mayora, labia minora, klitoris sebagai pusat rangsangan, uretra tempat keluarnya urin, vagina sebagai tempat koitus. Vagina merupakan tempat keluarnya darah menstruasi, tempat koitus, dan melahirkan. Vagina diselimuti oleh selaput darah atau himen. Kemudian di bawah vagina terdapat perineum. Di bawah perineum terdapat anus. Anus merupakan tempat keluarnya tinja atau feses. Keseluruhan organ reproduksi eksternal wanita yang mencakup mons pubis, labia mayora, labia minora, vagina, uretra, klitoris, perineum, dan anus disebut dengan vulva. Oke, kita masuk ke pembahasan yang kedua yaitu sistem reproduksi internal pada wanita. Bagian yang pertama yaitu ovarium. Ovarium merupakan tempat pembentukan sel telur dan pematangan sel telur. Kemudian, bagian yang kedua yaitu fimbriae. Fimbriae menyerupai rumbai-rumbai tangan. Bagian ini berfungsi untuk menangkap sel telur dari ovarium, kemudian menyalurkannya menuju tuba falopi. Nah, pada bagian ketiga tuba falopi akan terjadi pertemuan antara sel telur dengan sperma. Kemudian, sel telur disalurkan menuju uterus atau rahim. Nah, uterus dibagi menjadi 3 bagian, yaitu bagian pertama, bagian paling tengah disebut dengan endometrium. Bagian sisi kiri dan kanan disebut dengan myometrium. Bagian paling luar disebut dengan perimetrium. Bagian tengah endometrium merupakan tempat berkembangnya embrio dan yang meluruh ketika menstruasi. Di atas uterus atau rahim terdapat fundus uteri. Di bagian bawah rahim, atau uterus terdapat serviks. Serviks terhubung langsung dengan vagina. Serviks menghasilkan lendir yang membantu menyalurkan sperma dari vagina menuju rahim atau uterus. Kemudian, di bawah serviks terdapat vagina. Kita masuk ke pembahasan selanjutnya yaitu anatomi panggul wanita. Berdasarkan bagian-bagiannya, panggul wanita dibagi menjadi 2 bagian. Yang pertama yaitu bagian lunak dan yang kedua adalah bagian keras. Nah, bagian lunak terdiri dari otot, ligamen, dan jaringan. Kemudian bagian keras terdiri dari tulang dan sendi atau artikulasio. Pelvis dibagi menjadi 2 bagian berdasarkan fungsinya, yaitu pelvis mayor dan pelvis minor.
Pelvis mayor berfungsi untuk menyangga abdomen, sedangkan pelvis minor berfungsi sebagai wadah alat kelamin dan menentukan bentuk jalan lahir. Kemudian, berdasarkan bagian-bagiannya, pelvis dibagi menjadi 3 bagian, yaitu os coxae, kemudian os sacrum, dan os coccygeus. Nah, os coxae dibagi lagi menjadi 4 bagian, yaitu os ilium kiri dan kanan, kemudian os pubis, dan os ischium. Os ilium dibagi lagi menjadi beberapa bagian, yaitu disebut dengan crista iliaca yang melebar pada tulang. Tulang di atas disebut dengan spina iliaca anterior superior, spina iliaca anterior inferior, kemudian terminalis, kemudian bagian belakang spina iliaca posterior superior, spina iliaca posterior inferior. Bagian selanjutnya yaitu os pubis. Bagian yang menjadi os pubis disebut dengan symphysis pubis. Bagian atas disebut dengan ramus superior osis pubis. Bagian bawah disebut dengan ramus inferior osis pubis. Kemudian lubang tulang disebut dengan foramen obstetricum. Kemudian yang seperti mangkok disebut dengan acetabulum. Selanjutnya yaitu os ischium atau tulang belukar. Bagian yang menonjol di bawah disebut dengan tuber istiadicum. Cekungan kecil pada tulang disebut dengan incisura istiadica minor. Kemudian spina istiadicum, incisura istiadica mayor. Bagian selanjutnya yaitu os sacrum. Os sacrum dibagi menjadi beberapa bagian. Tonjolan pada tulang disebut dengan promontorium. Kemudian lubang-lubang pada tulang disebut dengan foramen sacralia inferior. Bagian selanjutnya yaitu os sacrum. Os sacrum dibagi menjadi beberapa bagian. Tonjolan pada tulang disebut dengan promontorium. Kemudian lubang-lubang pada tulang disebut dengan foramen sacralia inferior. Di belakang disebut dengan crista sacralis. Bagian terakhir yaitu os coccygeus yang terdiri dari 3 sampai 4 buah tulang. Oke, kita masuk ke pembahasan bagian lunak terlebih dahulu, yaitu muskulus atau otot. Yang pertama, terdapat musculus ischiocavernosus. Kemudian yang kedua, terdapat musculus bubospongiosus. Kemudian yang ketiga terdapat musculus pinterani. Kemudian yang keempat terdapat musculus levator ani. Kemudian yang kelima terdapat musculus gluteus maximus. Kemudian yang kelima terdapat musculus transversus perinei superficialis.
masuk ke bagian lunak panggul selanjutnya, yaitu ligamen. Ligamen yang pertama adalah ligamen iliolumbale yang menghubungkan tulang lumbal kelima dengan tulang ilium atau os ilium. Kemudian ligamen inguinale terdapat di pinggir dari tepi atas simfisis sampai spina iliaca anterior superior. Kemudian ligamen sacrotuberalis yaitu menghubungkan os sacrum dengan tuber ischiadicum. Kemudian ligamen sacrospinalis yang menghubungkan os sacrum dengan spina ischiadicum. Dan yang terakhir, ligamen sacrococcygeus yang menghubungkan tulang sakrum sampai ke coccygeus. Selanjutnya kita masuk ke pengukuran panggul luar. Yang pertama yaitu distansia spinarum dari spina iliaca dextra ke spina iliaca sinistra. Ukuran normalnya yaitu 23 sampai 25 cm. Kemudian yang kedua, distansia cristarum dari crista iliaca sinistra ke crista iliaca dextra. Ukuran normalnya atau jarak normalnya yaitu 26 sampai 29 cm. Kemudian pengukuran konjugata eksternal dari tepi atas simfisis pubis sampai ke lumbal kelima. Ukuran normalnya yaitu 18 sampai 20 cm. Pengukuran panggul ini menggunakan jangka panggul. Kemudian ada juga pengukuran lingkar panggul menggunakan Medlin. Ukuran normalnya yaitu 80 sampai 90 cm. Dimulai dari tepi atas simfisis, kemudian mengelilingi bagian panggul dan kembali lagi ke simfisis. Bagian panggul yang ketiga yaitu antropoid. Bentuk panggul ini lonjong menyerupai telur. Umumnya dimiliki oleh laki-laki dan wanita dengan badan yang tinggi serta tungkai yang panjang. PAV panggul ini berbentuk oval, sempit, dan memanjang. Jenis panggul yang keempat yaitu platypeloid. Panggul ini jarang ditemukan pada pria dan wanita. PAV elips, sumbu panjang transversal.